Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 10 IPS 1 akan mempresentasikan mengenai aspek Trigadra dan Pancagadra dalam wawasan Nusantara. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fauzi Alwan, absen 23. Saya Muhammad Haikal Faris, absen 27. Saya Ibnu Harin Ramadhani, absen 21. Saya Vidya Marian Sumawati, absen 20. Saya Indri Nuranisa, absen 22. Saya Laili Purnasari dari absen 25. Saya Maya Hoirunisa dari absen 26. Wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang berarti melihat dan nusa yang berarti kepulauan. Sementara secara istilah, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Aspek Trigadra dan Pancagadra. Wawasan Nusantara merupakan landasan penting untuk ketahanan nasional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi merupakan pisau analisis untuk memecahkan problem atau masalah kehidupan bangsa melalui pendekatan 8 aspek kehidupan nasional yang disebut dengan istilah Astagadra. Singkatnya, Astagadra merupakan 8 aspek kehidupan nasional. Astagadra terdiri atas Trigadra dan Pancagadra. Trigadra yang mencakup 3 aspek alamiah, yaitu aspek geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam yang merupakan potensi dan modal bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Dan Pancagadra adalah 5 aspek sosial yang bersifat dinamis, yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan. C. Aspek Trigadra. A. Geografi negara. Lokasi dan posisi geografi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas perairan dan daratan. Kepulauan Indonesia dikelompokkan menjadi 4 gugusan, yaitu 1. Gugusan Papua, 2. Gugusan Kepulauan Maluku, 3. Gugusan Kepulauan Sunda Kecil, 4. Gugusan Kepulauan Sunda Besar. Berdasarkan bentang alamnya, geografi Indonesia dibagi menjadi 3 daerah berikut. 1. Dangkalan Suhul, 2. Dangkalan Sunda, 3. Dangkalan Perairan. Pembagian bentang alam di atas juga meliputi pembagian jenis flora dan fauna. Alam flora Indonesia dibagi menjadi 3 daerah lingkungan, yaitu 1. Alam flora bagian timur, 2. Alam flora bagian barat, 3. Alam flora bagian tengah. Alam fauna Indonesia juga dibedakan ke dalam 3 daerah lingkungan, yaitu 1. Fauna daerah Indonesia bagian timur, 2. Fauna daerah Indonesia bagian barat, 3. Fauna daerah Indonesia bagian tengah. C. Aspek Trigadra. B. Keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk merupakan manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah tertentu. Aspek keadaan dan kemampuan penduduk ini berhubung dengan kondisi kependudukan di Indonesia yang mencakup 3 hal, yaitu jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk. Perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu kematian, kelahiran, dan migrasi. Dampak positif pertambahan penduduk adalah pertambahan angkatan kerja untuk menambah kapasitas produksi. Sementara dampak negatifnya adalah apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk. Komposisi penduduk merupakan susunan penduduk menurut umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Sama seperti perubahan jumlah penduduk, komposisi penduduk juga dipengaruhi oleh kematian, kelahiran, dan imigrasi. Sementara distribusi penduduk adalah proses penyebaran penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang merata sehingga bisa memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan. Jumlah penduduk Indonesia yang lumayan banyak menjadi keuntungan dalam hal pertahanan negara. Jumlah penduduk yang banyak dapat dilatih melalui bela negara guna mendukung TNI dalam usaha menjaga kedaulatan negara Indonesia. C. Aspek Trigadra. C. Sumber kekayaan alam. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sumber daya pertanian, perairan, pertambangan, dan energi, semuanya ada di Indonesia. Kekayaan alam tersebut dapat digunakan oleh Indonesia sebagai modal untuk pembangunan dan pertahanan negara.
Oleh sebab itu, kekayaan alam tersebut harus dimanfaatkan secara benar. Pemanfaatan kekayaan alam harus menggunakan 3 prinsip, yaitu 1. Prinsip maksimal. Pemanfaatan kekayaan alam Indonesia harus benar-benar bisa menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. 2. Prinsip lestari. Pemanfaatan kekayaan alam Indonesia tidak boleh menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dan wajib menjaga keseimbangan alam. 3. Prinsip berdaya saing. Hasil pemanfaatan kekayaan alam Indonesia harus bisa bersaing dengan hasil kekayaan alam negara lain. Aspek Pancagatra. A. Ideologi. Ideologi adalah sebuah sistem integrasi yang berisi nilai-nilai yang dianggap benar oleh suatu komunitas. Ideologi juga dapat dianggap sebagai dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianut oleh suatu masyarakat. Indonesia sendiri memiliki dasar ideologi berupa Pancasila yang merupakan sebuah ideologi terbuka, sehingga selalu relevan setiap saat. 5 sila yang ada pada Pancasila memiliki nilai-nilai tertentu yang nantinya akan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Oleh karena itu, kita harus memaknai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. B. Ekonomi. Aspek ekonomi berhubungan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat, meliputi pengelolaan faktor produksi, distribusi, dan konsumsi, barang dan jasa, serta usaha-usaha yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terlihat dari sistem perekonomian Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Maksudnya adalah setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan mensejahterakan rakyat. Selain itu, Indonesia juga menerapkan sistem perekonomian rakyat, yaitu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Aspek Pancagatra politik. Politik pada dasarnya adalah asas, haluan, dan bijaksana yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pengguna, umumnya pemerintah. Namun, tidak jarang juga politik digunakan untuk oknum-oknum tertentu untuk mengkuisi oleh budaya perekonomian dan pemerintah yang ada. Namun, seringkali pemerintah politik identik dengan pemerintah dan kekuasaan. Sistem politik Indonesia merupakan asas, haluan, dan usaha, serta kebijakan negara tentang pembinaan dan penggunaan potensi nasional, baik yang potensial maupun yang efektif secara totalitas untuk mencapai tujuan nasional. Sistem politik Indonesia disusun berdasarkan nilai-nilai yang ada pada ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sistem politik terdapat kegiatan politik. Adapun kegiatan politik negara Indonesia dibagi menjadi 2 jenis, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. D. Aspek Pancagatra. Sosial budaya. Unsur kebudayaan juga memegang peranan penting dalam mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Suku dan bangsa Indonesia yang sangat beragam mendorong leluhur kita untuk menciptakan slogan Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Slogan ini merupakan kristalisasi dari budaya toleransi dan saling bahu-membahu yang melekat pada masyarakat Indonesia. Selain itu, diharapkan masyarakat yang heterogen dan plural ini dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain karena lebih banyak sudut pandang dan pola berpikir yang bisa diajak menyelesaikan masalah, masyarakat yang plural juga cenderung lebih mengakomodasi terhadap ide-ide dan inovasi baru. Indonesia yang kaya akan budaya, seperti lagu-lagu daerah kita yang beragam, tarian-tarian tradisional yang unik, hingga makanan-makanan tradisional yang sangat lezat juga turut menjadi faktor yang mendukung perekonomian Indonesia. Hal tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong sektor pariwisata di Indonesia. Aspek Pancagatra. E. Keamanan dan pertahanan. Pertahanan dan keamanan atau HANKAM merupakan segala tindakan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Indonesia sendiri menganut sistem pertahanan dan keamanan Sisan Kamrata atau sistem pertahanan dan keamanan semesta. Dan sistem ini mengintegrasikan semua elemen negara mulai dari masyarakat terlatih seperti Hansip, Satpam, dan resimen mahasiswa,
hingga elemen militer murni seperti TNI. Dengan adanya sistem keamanan yang terintegrasi di semua tingkatan ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang berketahanan tinggi. Pertahanan dan keamanan merupakan salah satu wewenang perintah pusat yang juga menjadi hak bagi seluruh warga negara. Pemerintah Indonesia berhak dan berkewajiban untuk menyediakan jasa keamanan dan menjaga keamanan. Sedangkan warga Indonesia berhak untuk merasa aman, namun berkewajiban pula untuk membantu menjaga ketahanan dan keamanan negara. Hubungan Trigatra dan Pancagatra. Antara Trigatra dan Pancagatra terdapat hubungan timbal balik yang erat. Hubungan tersebut dinamakan dengan korelasi dan interdependensi. Terdapat 4 korelasi dan interdependensi antara Trigatra dan Pancagatra, yaitu yang pertama, pada hakikatnya ketahanan nasional bergantung pada kemampuan bangsa dan negara. Kemampuan tersebut dalam hal ini adalah kemampuan mendayagunakan secara optimal Trigatra atau gatra alamiah. Dalam hal ini, gatra alamiah dijadikan modal dasar untuk menciptakan kondisi dinamis. Kondisi dinamis itu merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan Pancagatra atau kehidupan nasional. Yang kedua ada ketahanan nasional dipahami sebagai pemahaman yang holistik. Pemahaman ketahanan nasional holistik berarti utuh, menyeluruh, dan terpadu. Hal itu berarti terdapat hubungan antara gatra secara keseluruhan dalam kehidupan nasional. Yang ketiga, kelemahan dari salah satu gatra yaitu dapat mengakibatkan lemahnya gatra lain. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Sebaliknya, jika salah satu gatra memiliki kekuatan, maka gatra lainnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah. Dengan begitu, kekuatan setiap gatra dapat mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Yang keempat, ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan hasil dari ketahanan segenap gatranya, melainkan dari suatu resultan keterkaitan dan yang integratif. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi-kondisi dinamis kehidupan bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.